warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Suplina dan rekan saya Indah Lestari. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang biaya overhead pabrik. Apa sih overhead pabrik itu? Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tetapi tidak berhubungan langsung dengan aktivitas proses produksi suatu produk. Meskipun begitu, biaya ini termasuk ke dalam biaya pengeluaran perusahaan. Terlepas dari biaya produksi, biaya ini sangat penting untuk dihitung dan merupakan overhead cost, yang artinya biaya yang menjamin lancarnya sebuah operasional bisnis secara keseluruhan. Pada intinya, biaya overhead pabrik adalah biaya pengeluaran lain-lain di luar dari biaya produksi dan upah. Terkadang, biaya di luar produksi ini masuk ke dalam laporan laba rugi perusahaan, di luar dari aktivitas produksi perusahaan. Sebelum menghitung biaya overhead pabrik, kita harus menggolongkan biaya tersebut sesuai dengan kategori yang tepat. Hal ini untuk mempermudah proses perhitungan besarnya anggaran dana perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini adalah 3 kategori biaya overhead pabrik. Kategori yang pertama, menurut sifatnya, yang meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama, biaya bahan penolong, yaitu bagian dari biaya yang tidak menjadi bagian dari hasil produksi ataupun bahan yang bernilai lebih kecil dibandingkan dengan harga keseluruhan produk. Kedua, biaya tenaga kerja tak langsung, yaitu biaya overhead pabrik yang nilainya tidak dapat dihitungkan secara langsung kepada produk. Sedangkan yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan, yakni biaya overhead pabrik, suku cadang atau spare part, biaya bahan habis pakai dan harga jasa yang dipergunakan untuk keperluan perbaikan pemeliharaan mesin produksi, kendaraan, dan alat-alat lainnya. Kategori yang kedua yaitu menurut perilaku perubahan volume produksi. Biaya ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah-ubah tiap kali pembayaran. Contoh biaya overhead pabrik tetap adalah pajak, gaji pegawai non-produksi, biaya sewa aset memproduksi, penyusutan aset tetap, dan sebagainya. Kedua, biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik variabel yaitu biaya overhead dengan jumlah yang berubah-ubah menyesuaikan intensitas aktivitas perusahaan. Ciri utama biaya overhead pabrik variabel adalah perusahaan bisa menyesuaikan pengeluarannya dengan strategi yang sedang berjalan. Contoh biaya overhead pabrik variabel ini misalnya biaya promosi produk, telepon, pembayaran jasa agensi perlengkapan kantor, dan sebagainya. Ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya overhead pabrik semi variabel yaitu gabungan antara biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel. Karakteristik utama biaya overhead pabrik semi variabel adalah nominalnya yang bervariasi sesuai dengan kegiatan perusahaan, akan tetapi saat kegiatan mencapai titik nol, perusahaan tetap berkewajiban melakukan pembayaran minimum atas biaya overhead tersebut. Contohnya, biaya listrik, biaya air, dan juga biaya tinta, printer, dan lain sebagainya. Kategori yang ketiga, menurut departemen dalam perusahaan, biaya ini dapat dikelompokkan dalam 2 golongan biaya overhead pabrik yang meliputi yang pertama, biaya kereta pabrik langsung. Departemen merupakan biaya yang ada pada suatu departemen, serta manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Kedua, biaya overhead tidak langsung departemen merupakan biaya yang manfaatnya bisa dirasakan departemen terkait dan departemen lainnya. Setelah membahas pengertian biaya overhead pabrik, kali ini kita akan membahas betapa pentingnya peran biaya overhead bagi perusahaan. Maka,
Biaya overhead pabrik mempunyai fungsi di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol pengeluaran biaya non-produksi dalam sebuah bisnis. Perusahaan wajib mengontrol cash flow bisnisnya selain demi mengantisipasi resiko kegiatan pengawasan, bisa menghindarkan bisnis dari munculnya oknum dengan kepentingan pribadi. Kedua, dasar estimasi anggaran tiap divisi. Setiap bisnis mempunyai cara menghitung biaya overhead yang berbeda-beda. Salah satu metode penghitungan yang paling mainstream untuk biaya overhead adalah dibagi berdasarkan kebutuhan tiap divisi. Maka perhitungan biaya overhead tiap divisi akan memudahkan bagian keuangan menganalisa, mengoreksi, atau menyusun ulang proposal anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan perubahan perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya overhead yang tidak diperlukan. Fungsi berikutnya, perhitungan biaya overhead adalah membantu divisi keuangan mengurangi sektor-sektor biaya overhead yang tidak menjadi prioritas. Dengan demikian, pengeluaran bisnis di bagian overhead dapat dipastikan efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan, biaya overhead adalah komponen yang sama pentingnya dengan biaya-biaya bisnis lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, perhitungan biaya overhead bisa menjadi yang paling krusial. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menyewa jasa agensi guna riset produk. Biaya untuk membayar agensi riset tersebut adalah termasuk biaya overhead. Untuk lebih memahami biaya overhead pabrik, ada beberapa contoh biaya overhead pabrik. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tagihan listrik, air, dan juga telepon. Tagihan-tagihan seperti listrik, air, dan telepon termasuk dalam contoh biaya overhead pabrik. Tagihan listrik, air, dan telepon termasuk dalam mixed variable cost karena di saat aktivitas perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi, maka perusahaan tetap berkewajiban membayar. Ketiga, tagihan tersebut dan saat aktivitas produksi meningkat, tagihannya juga akan naik. Kedua, biaya asuransi. Contoh biaya overhead pabrik berikutnya adalah biaya asuransi, baik itu asuransi pegawai seperti BPJS atau asuransi aset perusahaan. Biaya asuransi termasuk dalam biaya overhead tetap karena jumlahnya biasanya tidak berubah-ubah. Ketiga, perlengkapan kantor. Contohnya, biaya overhead pabrik adalah perlengkapan kantor, meliputi ATK atau alat tulis kantor, mesin fotokopi, printer, kursi, meja, pengharum ruangan, dan berbagai pernak-pernik lainnya. Perlengkapan kantor digolongkan sebagai biaya overhead karena tidak berhubungan langsung dengan produksi, seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian biaya overhead di awal tadi. Yang keempat, biaya pemasaran. Biaya pemasaran seperti memasang banner, cetak pamflet, daftar pameran beriklan di media sosial, dan lain sebagainya. Yang kelima, komisi atau bonus. Yang kelima ini adalah komisi, bonus, insentif, dan segala jenis reward yang diberikan perusahaan pada karyawan. Biaya untuk bonus semacam ini termasuk dalam biaya overhead variabel. Keenam, biaya kegiatan khusus. Setiap perusahaan pasti mempunyai kegiatan-kegiatan di luar operasional sehari-hari, misalnya pelatihan karyawan, seminar kunjungan industri, dan lain sebagainya. Biaya untuk kegiatan-kegiatan khusus semacam itu masuk ke dalam biaya overhead variabel. Ketujuh, depresiasi.
Contoh biaya overhead pabrik yang ketujuh adalah depresiasi, yaitu penyusutan aktiva atau aset karena faktor usia. Dalam teori akuntansi, aset perlu diperlakukan secara pragmatis dengan mengurangi nilainya setiap bulan. Pengurangan nilai aset semacam ini dalam laporan bisa disebut juga sebagai biaya overhead. Oke guys, itu dia penjelasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.